Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pembahasan syariat kurban. Kalau kita berbicara tentang satu permasalahan atau satu tema di dalam, utamanya di dalam kajian, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang ta'rif atau pengertiannya. Kenapa? Karena ta'rif atau pengertian ini amat sangat membantu untuk memahami di dalam satu permasalahan. Jadi jangan sampai kita ketika akan membahas satu permasalahan kita tidak mengetahui artinya, kita tidak mengetahui ta'rif di dalam pokok permasalahannya. Maka yang pertama yaitu ta'rif kurban. Secara bahasa atau bahasa ilmiahnya secara etimologi, kurban itu artinya mendekatkan diri. Kurban itu artinya mendekatkan diri. Atau juga artinya udhiyah, yaitu pengorbanan. Jadi secara bahasa ada dua arti. Yang pertama kurban artinya mendekatkan diri. Yang kedua udhiyah, yaitu pengorbanan. Jadi memang sebetulnya lebih enaknya kalau membahas model-model begini enaknya pakai infobus. Cuman infobusnya belum punya. Jadi kita tulis manual dulu, masih jadul. Mudah-mudahan nanti kita punya infobus, jadi lebih enak bahasanya karena poin-poinnya lebih enak kalau dilihat langsung. Nah itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, kurban itu artinya hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban dan hari raya tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu arti kurban secara istilah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mampu menjelaskan tentang arti kurban. Jadi kalau ada orang nanya arti kurban teh naon, pokoknya mah mencit domba kayak misalkan. Jawab tuh. Mau pengertian secara bahasa atau secara istilah, gaya sedikit. Jadi kita mesti bisa menjelaskan. Jadi jangan sampai orang nanya kita nggak paham. Nah itu ta'rif kurban. Nah setelah kita memahami pengertian kurban, maka yang kedua kita harus mengetahui tentang dalilnya berkurban. Makanya hal-hal yang berkaitan di dalam agama atau syariat-syariat yang ada di dalam agama itu semuanya pasti punya dalilnya. Jadi apa-apa yang dikerjakan di dalam agama kita berkaitan dengan syariat itu semuanya pasti punya dalilnya. Dalil itu baik dalilnya itu di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis, kemudian juga di dalam ijma. Nah itu biasanya hal-hal yang demikian yang biasanya dijelaskan oleh para alim ulama. Nah dalil berkurban itu di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhan kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi wanhar di sini menggunakan fi'il amr. Jadi kalau sudah bicara fi'il amr, biasanya itu adalah kata perintah. Jadi kalau sudah bicara perintah, kalau nggak wajib ya sunnah.
Jadi dalil yang pertama adalah dalil dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, itu kan pendek tuh, fasholli li rabbika wanhar. Pasti hafal semua lah, itu surat paling pendek, hafal semua. Nah kemudian dalil hadisnya ini ada di dalam hadis riwayatnya Imam Bukhari, nomor hadis 5139. Sedangkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim hadis nomor 1966. Apa itu bunyinya? Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabthaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkurban dengan 2 ekor domba, yang mana domba itu warnanya putih kehitam-hitaman. Kemudian domba tersebut ada tanduknya. Nah, Nabi itu kurbannya 2 ekor domba. Nah, ketika Nabi berkorban, dzabahahuma biyadihi, Nabi itu menyembelih sendiri. Nabi itu menyembelih dengan tangannya sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita mau berkurban, sunnahnya itu kita sembelih sendiri. Itu pun kalau bisa. Kalau mampu, ya diperkenankan, harusnya sendiri. Tapi kalau sekiranya nggak bisa, nggak mampu, ya suruh orang yang bisa, suruh orang yang mampu, yang paham akan ilmunya. Jadi jangan sembarang asal nyuruh. Jadi kudu punya ilmu. Jadi kalau asal sembarang nyuruh, khawatir proses penyembelihannya tidak sesuai syariat. Jadi asal potong begitu, nggak pakai bismillah, nggak boleh begitu. Jadi kudu dilihat orang yang mau menyembelihnya. Nah kemudian wasamma, kemudian Nabi itu mengucap nama Allah. Kemudian wakabbara, Nabi itu bertakbir. Jadi ketika akan menyembelih, Nabi sembelih sendiri, kemudian Nabi menyebut nama Allah, kemudian Nabi bertakbir, dan kemudian Nabi itu meletakkan kakinya di antara di dekat leher hewan yang akan dikurbankan. Jadi hadis ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan tentang berkurban. Nah itu hadisnya. Kemudian ijma'ul ulama salafan wa khalafan ala masyru'iyyatil udhiyah. Jadi para ulama itu sudah sepakat, baik dari ulama kalangan salaf maupun ulama dari kalangan khalaf, tentang disyariatkannya berkurban. Jadi ulama semuanya sepakat tentang pensyariatan berkurban. Nah itu dalil-dalil tentang berkurban. Kemudian yang ketiga, hukum berkurban. Nah hukum berkurban ini karena mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia itu bermazhab Syafi'i, nah maka hukum daripada berkurban itu berdasarkan mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Muakkadah itu yang ditekankan, ya sunnah yang mendekati wajib. Jadi sunnah muakkadah. Kecuali nazar dan ta'yin. Jadi kalau nazar umpama contoh nazar, nanti kalau saya dapat rezeki
uang umpama 5 juta, saya mau berkurban. Nah itu nazar. Berarti hukumnya menjadi wajib, harus dikerjakan. Meskipun pada dasarnya hukum berkurban itu sunnah muakkadah, tapi karena dia bernazar, maka hukumnya yang tadinya sunnah muakkadah menjadi wajib bila terpenuhi. Nah, yang kedua ta'yin. Ta'yin itu dinyatakan. Contoh, umpama Wanyai punya kandang domba. Nah, Wanyai punya kandang domba, terus Wanyai ngomong ke Waejen, Beb, misalkan, oh ya, ya. Nah, misalkan Wanyai ngomong, Beb, itu domba anu eta asa badak domba teh. Domba anu eta kurang kurbankeun we nya. Nah, berarti Wanyai sudah takyin. Hukumnya menjadi wajib, dan domba yang sudah ditunjuk ditakyin itu harus dikurbankan. Jadi statusnya yang tadinya sunnah muakkadah karena ditakyin menjadi wajib. Paham ya kira-kira antara nazar dan takyin? Jadi kalau nazar ya itu tadi, kalau takyin ya contohnya begitu tadi. Jadi domba yang sudah diunjuk harus dikurbankan. Dan domba itu harus itu nggak boleh diganti dengan yang lain. Jadi sudah ditunjuk terlebih dahulu. Nah itu hukum menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, hukum kurban itu wajib bagi yang memiliki nisab dan mukim di negeri yang makmur. Jadi nisab di sini maksudnya berpenghasilan cukup. Jadi ada lebihannya ketika dia itu akan berkurban. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu wajib. Nah sebetulnya kalau kita ini sebetulnya Indonesia itu bagian dari negeri makmur sebetulnya, negeri yang kaya raya, iya kan? Sebetulnya di Indonesia sudah tidak ada lagi sebetulnya orang-orang miskin itu nggak ada. Kenapa? Karena negara Indonesia itu negara yang makmur. Apapun ditanam di Indonesia pasti tumbuh. Iya kan? Coba apa yang nggak ada di Indonesia? Ada semua kan? Itu negeri makmur, harusnya negeri kaya raya itu ya wajib. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Malik, hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Ini menurut Imam Malik. Berarti imam kita, Imam Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Berarti paling bijak, paling ringan lah sebetulnya. Iya kan? Kalau ikut mazhab Abu Hanifah wajib. Menurut Imam Malik wajib. Itu pun ya bagi yang mampu. Kalau kita ya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Itu hukum berkurban. Kemudian rincian hukum kurban. Yang pertama wajib. Yang kedua sunnah muakkadah. Yang ketiga sunnah kifayah. Nah, kalau yang wajib kita nggak berbicara yang wajib ya. Kalau yang wajib ya mau tidak mau harus dilakukan. Yang sunnah muakkadah, kenapa Imam Syafi'i menghukumi ibadah kurban itu sunnah muakkadah? Jadi para imam-imam kita terdahulu dalam menggali hukum syariat itu melalui proses yang panjang. Dalam menggali hukum itu bukan perkara mudah, bukan perkara enteng, dan ilmu-ilmu pun banyak yang harus dikuasai.
Jadi kenapa sunnah muakkadah? Pertama, karena dianjurkan Al-Quran dan sunnah. Jadi sunnah itu sama dengan hadis. Jadi yang pertama, barangkali antum bingung, kok di satu sisi ada orang menyebutnya hadis, di satu sisi ada orang ngomongnya sunnah. Sebetulnya hadis itu ya sunnah. Itu ulama yang pertama. Yang kedua pun ada yang membedakan antara hadis dan sunnah. Nah, bahkan juga ada yang mengatakan hadis, kemudian sunnah, kemudian khobar. Nah itu pun sama itu juga sebetulnya. Jadi kalau disebut sunnah berarti hadis. Jadi sama, pengertiannya sama. Nah kemudian yang kedua, ada penekanan di dalam anjuran. Jadi kenapa sunnah muakkadah itu alasannya karena ada penekanan di dalam anjuran. Kemudian yang ketiga, ada ancaman bagi yang mengabaikannya. Jadi kata Rasulullah SAW, jadi siapa orang yang dia diberikan keluasan rezeki, kemudian dia tidak mampu atau tidak mau untuk berkurban, maka kata Rasulullah, janganlah kalian mendekati tempat sholat kami. Itu ancaman dari Rasul. Berarti kalau orang punya kelebihan rezeki, berarti harus berkurban. Nah, kemudian yang keempat, kenapa hukumnya sunnah muakkadah? Karena Rasulullah SAW itu setiap Idul Adha selalu berkurban. Jadi Nabi gak pernah absen. Jadi tiap bertemu Idul Adha, hari raya kurban, Nabi selalu berkurban. Nah itu sunnah muakkadah. Kemudian yang ketiga hukum kurban yaitu sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu bagaimana? Jika salah satu anggota keluarga melaksanakan kurban, maka seluruh anggota keluarga telah terwakili di dalam pelaksanaan sunnah. Jadi umpama satu keluarga itu ada 5 anggota. Nah kemudian anak, berarti orang tuanya 2, kemudian anaknya yang satu sudah nikah, 2-nya belum umpama, tapi masih satu rumah. Nah kemudian bapaknya mau kurban, saya mau kurban atas nama ayahnya, atas nama bapaknya. Nah maka berarti itu sudah mewakili seluruh anggota yang 5 tadi. Atau ya mau yang kurban ibunya ataupun anaknya. Yang penting sekeluarga itu sudah terwakili dengan orang yang satu kurban yang ada di dalam anggota keluarga itu. Nah itu sunnah kifayah itu begitu. Berkurban dari Baitul Mal untuk kaum muslimin. Nah kalau ini adanya di negara-negara Islam, di kita nggak ada Baitul Mal kan? Ini kalau di negara-negara Islam, imam negara itu harus berkurban. Jadi untuk kaum muslimin. Makanya Nabi dulu kalau mau berkurban, Nabi itu menyebut untuk dirinya, untuk keluarganya, juga untuk umatnya. Jadi kalau ada umat Rasul, jangan berkecil hati kalau belum pernah berkurban. Sebetulnya sudah diwakili oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau tahu begitu, kalau sudah begitu, saya sudah diwakili sama Rasulullah, ya nggak usah berkurban lagi, ya nggak begitu. Ya kalau punya rezeki harus berkurban. Nah itu rincian hukum berkurban. Kemudian yang kelima, waktu berkurban. Waktu berkurban, waktu awalnya tanggal 10 Dzulhijjah.
dimulai terbitnya matahari, dan ini merupakan waktu yang paling afdal. Jadi setelah terbitnya matahari, kemudian seukuran dia itu sudah melaksanakan sholat Id, kemudian sudah berkhutbah, maka setelah itu sudah diperbolehkan untuk berkurban. Itu waktu yang paling afdal. Kemudian waktu akhirnya yaitu tanggal 13 Zulhijjah, sebelum terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Berarti waktu kurban ini panjang, yaitu selama berapa hari? 10, 11, 12, 13, 4 hari. Jadi 4 hari itu dari tanggal 10 sampai tanggal 13, maka diperkenankan untuk melaksanakan berkurban. Kemudian yang keenam, syarat pelaku kurban. Yang pertama, pelaku kurban itu harus orang muslim, harus agamanya agama Islam. Selain muslim, maka tidak disebut berkurban. Jadi kalau ada orang kafir, dia beli domba, ini saya mau kurban atau saya pengen ikutan, nggak termasuk berkurban. Yang berarti masuknya cuma sebatas bakti sosial, ya. Jadi nggak masuk berkurban. Kenapa? Karena bukan muslim. Kemudian yang kedua, syaratnya mesti berakal. Jadi kalau nggak punya akal, lawannya nggak berakal apa? Kalau lawannya berakal, tidak. Jadi yang kedua syaratnya berakal. Yang ketiga harus balik. Yang ketiga balik. Yang keempat mustahil. Mustahil itu apa? Berkecukupan untuk diri dan keluarganya selama hari raya Id dan hari tasyrik. Jadi kalau nggak mustahil, nggak bisa berkurban. Contoh, punya duit cuma 3 juta, terus duit 3 juta dibelikan domba, tapi besoknya dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak boleh begitu. Nah itu nggak boleh begitu. Jadi harus mustahil, dia harus berkecukupan. Jadi setelah dia beli hewan kurban, ada uang yang lain, ada kelebihan yang lain, ada rezeki yang lain. Tapi kalau pas-pasan, kalau beli domba, dia habis duitnya, nggak ada simpenan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak boleh begitu. Berarti itu nggak mustahil. Jadi kalau mustahil, dia sudah beli hewan kurban, besoknya bisa buat makan, bisa minum, bisa makan, ada rezeki yang lain atau ada simpanan. Nah itu syarat bagi orang yang akan berkurban. Kemudian yang ketujuh, jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban yang pertama sapi. Kemudian yang kedua unta. Yang ketiga kambing atau domba. Domba maksudnya ke kambing ya. Nah, 3 hewan ini yang bisa untuk berkurban. Jadi selain 3 hewan tersebut tidak bisa untuk berkurban. Jadi umpama, saya mau pakai ayam, nggak bisa, nggak boleh. Atau saya mau pakai kelinci berkurban, nggak boleh, nggak bisa. Jadi kalau nggak sapi ya unta, kalau nggak unta ya kambing atau domba. Kebo masuknya ke sapi, kebo, kerbau, munding masuknya ke sapi, boleh.
Jarang sih ya kebo ya. Padahal sebetulnya katanya enak kebo ya. Dagingnya enak. Oh, kasar. Jadi hewan-hewan tersebut yang diperbolehkan untuk berkurban. Jadi selain hewan-hewan itu tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan. Jadi selain sapi, unta, kambing nggak ada yang jelasin riwayat apapun. Jadi yang mau tidak mau harus sapi atau unta atau kambing. Nah sekarang akhir-akhir sekarang ada segelintir orang yang ingin merubah aturan syariat. Jadi sekarang itu berkurban itu boleh pakai duit. Jadi kalau ada orang berkurban pakai uang, tidak sah berkurbannya, nggak boleh. Coba antum lagi rame kan ini kan berkurban pakai duit. Jadi nggak usah, mau ke corona umpama ganti wae ku duit, nggak boleh. Aturan syariat nggak boleh diotak-atik. Dan itu pun tidak ada satu pendapat imam siapapun yang boleh mengganti kurban dengan uang, nggak boleh, nggak ada. Jadi mau tidak mau ya kurban itu harus pakai sapi atau unta atau kambing. Selain itu tidak boleh diganti uang, tidak boleh. Meskipun kadang-kala orang itu pikirannya akan simpel pakai duit, nggak capek, nggak begitu. Syariat itu nggak begitu. Jadi kalau sudah ditetapkan, ya mau tidak mau kita mesti ngikut, nggak boleh kita rubah-rubah. Jadi itu mesti diperhatikan. Jadi kalau ada orang berani-berani mengganti syariat kurban, diganti boleh dengan uang, ya tinggal tanggung jawab ya, dosa, nggak boleh. Itu tentang jenis hewan kurban. Kemudian yang kedelapan, syarat hewan kurban. Kambing atau domba syaratnya masuk tahun kedua. Paham maksudnya masuk tahun kedua? Paham ya? Jadi ya 1 tahun lebih boleh gitu maksudnya. Berarti kan itu masuk tahun kedua dong. Atau apa sih Sundanya? Pupak itu apa sih? Pulang. Tos pulang. Pulang. Tos. Tos. Tos copot gigi lah. Meskipun umurnya 6 bulan, boleh kambing atau domba. Jadi syaratnya itu. Jadi masuk tahun kedua atau sudah kopak walaupun belum setahun. Kemudian yang kedua sapi masuk tahun ketiga, ya berarti 2 tahun jalan, ya itu sudah diperbolehkan. Kemudian unta masuk tahun ke-6, berarti 5 tahun lewat sudah diperbolehkan, sudah bisa. Nah untuk unta jarang kayaknya di kita ya unta ya, yang sering ya di Arab, di negara-negara Muslim, di negara-negara Islam. Di kita jarang yang punya unta pun jarang kayaknya, kecuali kebun binatang ya, jarang pribadi ya unta. Kalau yang punya harimau banyak, kalau unta jarang. Jadi unta masuk tahun ke-6. Kemudian juga syaratnya hewan-hewan itu baik sapi, kambing ataupun unta harus sehat. Ya kalau sakit nggak boleh untuk berkurban. Jadi hewannya mesti sehat. Kalau buta hewannya nggak boleh. Picek gitu, itu nggak boleh. Atau sakit parah, hewannya sakit parah nggak boleh. Atau hewannya pincang, nah itu nggak boleh. Atau juga hewannya gila, hewan juga bisa gila, nah itu nggak boleh. Antum tahu hewan gila? Nah itu nggak boleh, termasuk nggak sehat. Jadi kalau hewan itu buta,
sakit parah di sini maksudnya hewan itu dia punya penyakit, yang penyakitnya itu bisa menggerogoti dagingnya. Jadi yang biasanya umpama nih ditimbang awal nih, domba seberapa kilo biasanya? 15 kilo. Ternyata sakit itu domba. Kenapa? Karena kena penyakit yang menggerogoti daging. Penyakit apa kira-kira domba? Kerang. Karek apa? Kerang. Indonesia nah cacing hati. Jadi sakit-sakit yang para model-model begitu tidak diperbolehkan untuk berkurban. Jadi hewannya mesti sehat. Itu syarat hewan kurban. Kemudian yang ke-9, kecelakaan hewan kurban. Maksudnya sebelum dikurbankan terjadi cacat di tengah pemeliharaan. Yang pertama kurban ta'yin. Yang tadi tuh, kurban yang ta'yin banyak yang tadi. Maksudnya bagaimana? Hewan kurban yang ditakyin jika cacat maka tetap boleh dikurbankan. Jadi kalau yang sudah takyin kurban tadi, yang sudah uang unjuk, pokoknya saya mau domba itu, disebut uang punya kan tadi punya kandang apa? Kandang domba, terus ngomong ke odong, ke ejen, mau domba itu. Nah itu ditakyin. Jadi kalau korbannya takyin, jika cacat tetap boleh dikurbankan. Dan jika mati tidak harus diganti. Jadi lamun paeh wah itu kudu diganti. Lamun paeh itu ya bisa dihirup gini ya Pak. Nah, itu kurban takyin. Kemudian yang kedua selain takyin, hewan kurban tidak ditakyin jika cacat maka tidak boleh dikurbankan. Jadi kalau yang selain takyin, jika cacat tidak boleh dikurbankan. Dan jika nazar wajib diganti. Beda tuh. Kalau yang takyin mati ya nggak usah diganti, ya sudah berarti selesai. Tapi kalau yang selain takyin yaitu nazar, mati dombanya harus diganti. Itu selain takyin. Kemudian yang ke-10 distribusi hewan kurban. Yang pertama kurban wajib. Kurban wajib berarti apa? Kurban yang ditakyin dan nazar. Maksudnya si pelaku dan keluarga tidak boleh makan jika si pelaku dan keluarga tidak boleh makan. Jika terlanjur wajib bayar denda. Jadi kalau yang kurbannya wajib, si pelaku kurban dan keluarganya tidak boleh makan. Jadi haram. Kalau yang sudah ditakyin dan nazar nggak boleh makan sama sekali. Jadi kalau makan haram, keluarganya makan haram, nggak boleh. Sedangkan kurban yang sunnah afdol bila mana mengambil sedikit kemudian sisanya disedekahkan, itu yang afdol. Umpama ejen kurban domba, berarti ejen boleh dapat bagian nggak dari yang dikurbankan? Boleh kan? Misalkan anu motongna Bahirman, bah, abdi badai kurban, tapi abdi nyuhunkeun sakedipnya ati nawe wungkul. Sedikit apa banyak kira-kira? Sedikit. Tah sesana mah mangga we. Nah itu afdol begitu aja. Meskipun ngantuk aja. Jadi afdolnya begitu. Sedikit, sisanya disedekahkan. Itu afdol. Kemudian yang kedua bagus
bila mana yang berkurban itu mengambil sepertiga. Jadi sepertiga diambil, kemudian sepertiga disedekahkan, kemudian sepertiga dihadiahkan. Nah, dihadiahkan itu untuk siapa? Boleh untuk orang-orang kaya atau untuk orang-orang kafir juga boleh. Jadi orang kafir itu boleh menerima daging kurban. Jadi umpama antum punya tetangga, tetangganya kafir, antumnya berkurban, antum boleh kasih hadiah sama orang kafir itu. Nah, itu bagus. Jadi sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat yang sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dihadiahkan. Kemudian yang ketiga, boleh bila orang yang berkurban itu mengambil banyak, boleh. Jadi wa odong abahir mabah abdi nyuhunkeun daging 5 kilo tuluy atina tuluy tandukna umpama. Boleh, itu boleh. Enggak haram, boleh. Cuman kan terlalu kacidan. Maruk. Raku masih nggak boleh. Ya meskipun ya boleh, kan boleh. Jadi mengambil bagian banyak boleh. Nah, kemudian sisanya yang sedikit disedekahkan. Nah, itu boleh. Jadi yang afdolnya itu ngambil sedikit, sisanya disedekahkan. Nah, itu yang afdol. Ya bagus, sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat disedekahkan. Disedekahkan ini kepada siapa? Kepada fakir miskin. Jadi kan kalau orang-orang fakir, orang-orang miskin kan jarang lah makan daging domba atau kambing atau sapi. Nah, kasih ke orang-orang fakir atau miskin. Nah, itu tentang pendistribusian hewan kurban. Kemudian yang terakhir, masalah kurban. Nah, ini biasanya masalah-masalah. Jadi biar antum nggak nanya, dia sebutin masalah-masalahnya. 1. Bagian kurban tidak boleh dijual oleh si pelaku kurban. Jadi bagian kurban tidak boleh dijual oleh si pelaku kurban. Umpama waejen tadi kurban atau dapat bagian. Nah, maka kuah ejen tidak boleh dijual. Nyari untung nggak boleh. Kemudian yang kedua, bagian kurban tidak boleh untuk upah bagi yang memotong kurban. Jadi umpama waejen kurban, terus kabahin abah pekwe nyandak upahna tinu etah atau ya kulit biasa kan nggak boleh. Dijadikan upah buruh nggak boleh. Beda dari buruh mah lain cerita. Itu harus dipahami. Kadang-kadang masih ada sebetulnya di antara kita begitu. Buruhnya yang tahu pek kulit. Oke, kamu. Jadi harus beda. 3. Kurban dari selain muslim hanya bakti sosial. Berarti orang-orang kafir itu tidak dianggap berkurban, hanya sebatas bakti sosial. Dan juga bukan disebut sedekah. Dia nggak dapat pahala dari apa? Ya kalau bahasa kita dari yang dikurbankan, enggak. Dia bakti sosial. Empat, patungan kurban adalah sedekah dan ajang latihan kurban. Tadi kan sekarang ada ya, yang kemarin tuh. Hari mana nanya, sedekah kurban boleh nggak? Jadi sedekah kurban itu berapa kemarin? Minimal 50.000, minimal 50.000.
Terus maksimal 100.000. Maksimal yang terbaik. Yang minimalnya 50.000. Terus dia nanya, boleh nggak sedekah kurban? Boleh. Cuman jatuhnya sedekah. Dan sebetulnya ya ini bagus, hal yang bagus. Atau biasanya di sekolah ya biasanya ya, patungan kurban. Nah itu boleh, masuknya sedekah. 5. Arisan kurban bila tidak dipaksakan boleh. Kalau dipaksa makruh. Jadi kalau ada arisan kurban tuh kemarin tuh, kalau tidak dipaksa ya boleh. Kalau dipaksa ya jatuhnya makruh. Nah, arisan kurban biasanya yang sering terjadi. 6. Penerima kurban lewat sedekah boleh dimakan. Jadi kalau nerima kurbannya itu lewat sedekah boleh dimakan atau dimanfaatkan atau dijual. Itu yang sedekah, yang lewat sedekah. Tujuh, penerima kurban lewat hadiah hanya boleh makan atau memanfaatkannya. Jadi orang kaya dapat daging kurban dijual nggak boleh. Orang tajir dapat hadiah kurban, daging kurban dijual nggak boleh. Ada juga itu begitu. Dia sudah kaya, sudah biasa makan daging domba, daging sapi, bosan lebar dia teka makan, jual, haram, tidak diperbolehkan. 8. Pelaku kurban sunnah tidak potong rambut atau kuku. Rambut di sini segala macam rambut, Pak. Rambut atas dan lain sebagainya. Paham ya maksudnya ya? Gak usah dibilangin kan, paham? Wah paham ya? Dan kuku. Jadi kalau yang mau kurban gak boleh potong kuku, potong rambut gak boleh. Dari tanggal 1 sampai waktunya berkurban. 9. Pelaku kurban sunnah melihat kurbannya yang disembelih. Jadi lamun buat rek kurban sunnah wak ditinggali dombanya atau sapina. Kecuali lamun buat sieun getih atau alergi atau jadi meriang ningali getih umpama. Ya tekudu wak. Enggak usah. Hukumnya sunnah. 10. Panitia kurban boleh meminta ongkos kurban jika diperlukan. Nah ini maksudnya sebetulnya bagi orang-orang yang berkurban tapi nggak pernah ngasih upah sama yang mencit. Jadi boleh umpama geus apal, wah Pak Haji iya lamun kurban sok tara ngaburuhan ya sebelum dikurbankan penta. Haji, minta ongkosnya lah 100.000 umpama, boleh. Panitia kurban boleh. Nah makanya panitia kurban itu mesti paham juga ilmu. Jadi panitia kurban itu nggak enak sebetulnya. Kenapa? Kan orang mau berkurban kan biasanya yang akan dikurbankan itu domba atau sapi atau kambing itu kan dititipkan. Iya kan? Baik itu ke masjid, ke panitia yang ada di masjid ataupun ke siapapun lah begitu. Nah berarti kan itu tanggung jawabnya siapa kira-kira? Panitia.
Coba kalau cacat, yang ganti siapa? Panitia. Atau jadi buta umpama, atau jadi pincang. Nah, itu hati-hati. Jadi panitia kurban juga mesti paham ilmu. Jadi jangan sekedar kayak enaknya mencit menang guru. Itu juga harus dipahami. Dan itu pun harus dibedakan antara mencit domba dan mencit sapi. Makanya sarua upahna. Mencit domba 50.000 umpama. Sarua mencit sapi 50.000 terlalu ada. Jadi perlu paham. Nah itu sekilas tentang syariat kurban.